Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Adik-adik semua semester 1 ya. Untuk materinya aplikasi komputer itu dari saya semua ya. Dari awal sampai terakhir. Cuma nanti akan saya kasih tugas mahasiswa tugas lain ya. Masalah sejarah komputer ya tidak akan saya bahas ya. Silahkan dipelajari sendiri, nanti saya siapkan filenya, mahasiswa tinggal mempelajari ya. Saya langsung ke praktek ya. Praktek mengoperasikan Microsoft Office ya. Jadi yang akan saya bahas pertama kali itu adalah Microsoft Office ini. Ini ya. Ini Microsoft Office. Microsoft Office itu yang sering dipakai ya oleh manusia ya. Yang pertama adalah Microsoft Excel ya. Yang kedua itu adalah Microsoft PowerPoint. Yang nomor 3 itu adalah Microsoft Word ya. Jadi 3 ini yang sering dipakai ya. Apalagi oleh mahasiswa ya. Kalau mahasiswa mau buat makalah ya pakai Microsoft Word ya. Kalau membuat presentasi ya menggunakan Microsoft PowerPoint atau PPT ya. Ini adalah tampilan kalau di Windows ya, Windows 10 ya. Jadi tampilannya itu seperti ini ya. Nah, ini. Tapi kalau di Windows 7 ya. Jadi untuk mencari Microsoft Office, langkah yang pertama itu adalah silahkan klik start ya, start kalau di Windows 7. Kalau di Windows 10 ini ya, start pakai ini yang pojok kiri ya. Itu diklik ya, kemudian cari Microsoft Office. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah silahkan pilih Microsoft Word ya. Saya coba. Ini ada sih sebenarnya di sini ya. Mana sudah? Ini ya, saya klik lah. Untuk Office-nya saya itu pakai Office yang 2007 ya. Jadi Office itu macam-macam ya adik-adik ya. Ini perkembangannya Office ya. Ada 92, 95 sampai yang terakhir itu 2020 ya. Itu yang terakhir kayaknya untuk saat ini tapi ya. Jadi ini lah, saya itu pakai yang Microsoft Office 2007 yang ini ya. Tampilannya itu seperti ini. Kemudian setelah membuka Microsoft Word ya, di sini ada beberapa menu ya. Ini ada menu home, ada menu insert, kemudian page layout, reference ya, mailing, review, view, developer, kemudian yang ini ya, add in. Ini biasanya berisikan Al-Quran in Word ya. Jadi ini harus install ya. Oke, satu-satu. Home. Jadi di home itu ada namanya clipboard ya. Di sini ada cut, copy, format painter, kemudian paste. Contohnya gini. Sejarah komputer ya. Atau saya ngambil dari sini aja sudah biar saya tidak ngetik ya. Ini yang saya cut itu ini ya, di cut sama sih ya. PowerPoint juga tampilannya sama, hampir sama ya. Ini Ctrl C atau ini silahkan diklik ya. Ini Ctrl C kalau mau mengcopy, atau kalau mau di cut, dipotong ya, ini pakai Ctrl X ya. Saya copy di sini ya. Apa sih fungsinya paste ya? Paste itu apa namanya ya? Memindah ya. Ini lah, jadi seperti ini. Jadi
yang di copy tadi itu agar muncul di sini, maka harus klik paste ini atau Ctrl F ya. Apa fungsinya ini? Apa sih fungsi dari format painter ini ya? Jadi format painter itu fungsinya adalah menyamakan dengan yang kita inginkan. Contohnya ini. Ini dari dua ini kan fontnya tidak sama ya, adik-adik ya. Kalau ini Calibri ya, kalau yang ini sama. Kalau ini Calibri juga. Saya rubah jenis fontnya ini. Ini Times, ini Calibri ya. Lah, fungsi format painter itu adalah contohnya ini. Ini kan Times. Ini beda. Nah, ini akan disamakan dengan yang ini ya. Salah satu cara yang paling mudah itu dengan klik format painter kemudian diklik. Sudah jadi ya. Atau di bawah ini ya. Di bawah ini fontnya, kemudian ukuran fontnya mau disamakan seperti ini ya, tinggal kursornya taruh di sini ya. Di ini ya. Kemudian klik format painter kemudian di blok ke bawah. Tarik ke bawah ya. Sudah berubah ya. Fontnya jadi Times New Roman ya. Kemudian ini seandainya ini mau di-cut, mau di-copy, jadi tinggal di-cut, hilang sudah ya. Cara mengembalikan lagi ya Ctrl F atau Ctrl Z atau di-copy ya. Jadi itu di menu clipboard. Kemudian yang selanjutnya itu ada di home, ini masih ada bagian namanya itu font ya. Karena ini bagian font, maka yang jelas ini berkaitan dengan jenis font, ukuran font dan lain sebagainya ya. Ini biasanya kalau membuat makalah ya, ini pakai Arial biasanya atau pakai Times New Roman ya. Jadi kalau mahasiswa mau merubah font ya, silahkan di blok Ctrl A kemudian pilih di sini ya. Ada Berlian, ada Arial Black dan lain-lain sebagainya, ada Arial Naro ya, silahkan dipilih. Kemudian ini adalah ukuran font ya. Kalau mahasiswa membuat makalah itu ukuran fontnya itu adalah standarnya 12 ya. Jadi seperti ini. Kemudian apa sih fungsi B tebal ini ya? Jadi fungsi B ini adalah untuk mencetak tebal. Contohnya ini. Ini mau cetak tebal ya. Silahkan kursornya taruh di sini, kemudian silahkan klik B ya. Jadi tambah besar ya. Cetak tebal ya. Kalau semua mau dicetak tebal ya, silahkan di Ctrl A kemudian klik ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini apa sih fungsinya? I miring ini ya. I miring ini adalah kita membuat font itu miring seperti ini. Ya. Kemudian fungsi U ada garis bawahnya ini adalah ya. Jadi tulisannya itu ada garis bawah. Jadi seperti itu. Kemudian ini ya. Ini dibuat kecil, ini dibuat di atas. Ini kalau yang ini kecil di bawah, ini kecil di atas. Kalau ini mau dibuat kecil, huruf kecil semua ya, atau mau dibuat besar semua, itu terserah ya, terserah kalian. Kemudian yang selanjutnya ini adalah memperbesar font. Jadi bisa klik ini atau pilih di sini ya untuk memperbesar. Kemudian seandainya backgroundnya ini mau dirubah, ini di sini tempatnya, ini bisa, ini silahkan dipilih. Kemudian untuk fontnya ini bisa dikasih warna apa saja yang kalian inginkan. Hitam boleh, merah boleh ya. Jadi kalau mau dibuat merah ini ya, nah jadi seperti itu ya. Cuma standarnya itu menggunakan
hitam. Ya, itu ya untuk yang font. Kemudian ini ada paragraf ya. Yang pertama ini adalah bullet ya. Fungsinya apa sih? Ya. Fungsinya itu adalah contohnya sejarah komputer. Ya. Jadi ada apa namanya kayak ini. Ini kan ada bulat-bulatnya. Ya. Ini di sini, ini kursornya taruh di sini, kemudian ini diklik. Sudah jadi seperti itu. Di bawah ya bisa gini. Atau diginikan. Ya. Nah, kemudian di enter. Sudah jadi ya. Macam-macam ya, bukan cuma bulat-bulat ya. Ada yang modelnya itu kayak ini ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, seperti ini. Ya, silahkan sudah ya. Yang kalian suka itu pakai yang apa. Kemudian yang selanjutnya di sebelahnya itu ada namanya itu numbering library ya. Jadi pemberian nomor ini ya. Seperti ini 1 2 1 dalam kurung ya, kemudian ini angka Romawi seperti ini ya. Ya. Biasanya kalau membuat makalah itu yang pertama itu katakanlah ini pengertian ya. Kemudian di sini ada sub ya. Ada sejarah ya. Lah, sejarah ini karena sejarah ini bagian dari A, maka sejarah ini harus menggunakan formatnya itu adalah 1. Kemudian ini ditarik ke sini, agak masuk ya. Agak masuk ke sini. Nah, caranya di atas ya, ini. Nah, sejarah. Kemudian di sini ada macam-macam ya. Jenis seandainya ya. Kemudian di sini masih ada poin lagi ya. Masih ada, ini berarti di sini adalah A kecil ya. A kecil. Nah, jadi karena A kecil itu bagian dari 1, maka harus masuk di sini ya. Jadi seperti itu. Atau sederhananya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Ya. Ini mana sudah ini ada ada 1 ya, kemudian ini biasanya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah rata di bawah ini ya. Ini rata kiri apa kanan ya? Ya rata sini intinya. Kemudian kalau ini mau dibuat data tengah, contohnya komputer, sejarah komputer mau dibuat data tengah, ya ini diklik ya. Ya. Mau rata kiri ini, atau sama rata, ya kalau mau sama rata, jadi ini yang diklik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini adalah spasinya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau mau buat spasi berapa itu di sini ya. Ada 1, ada 1,5, ada 1/5, 1,5, 2 dan lain sebagainya. Kalau membuat makalah itu biasanya 1,5 seperti ini. Kemudian ini adalah jadi background belakang ya. Mau dibuat apa, merah terserah ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ini ya. Ini membuat baris, membuat kotak ya. Bukan baris tapi kotak. Itu ya. Kemudian lanjut di menu kedua itu ada cover pack, kemudian black pack, ya. Kemudian ini jarang digunakan. Seandainya Microsoft Microsoft Word itu juga bisa mengolah data tabel ya. Contohnya kita mau buat absensi menggunakan Microsoft Word bisa ya di sini ya. Jadi di insert ya adik-adik ya. Silakan klik, kemudian ke samping itu mau berapa kolom, ke bawah itu mau berapa kolom ya di sini. Contohnya ini nomor, nama ya, pertemuan 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada picture ya. Jadi kita memasukkan gambar
ya, memasukkan gambar di ini apa, di Microsoft ya, di Microsoft ya. Jadi silakan pilih gambarnya, kemudian klik insert ya. Tunggu sampai prosesnya itu selesai. Jadi seperti ini. Atau bisa ditarik ya, dari sini ya, dari sini langsung tarik ya, tarik ke sini ya. Nah, jadi seperti ini. Atau mahasiswa itu mau membuat background logo apa, logo seandainya ya, logonya kampus ya, ya tinggal ini ditarik, kemudian di sini ya, sebentar saya salah narik tadi, taruh di sini ya. Kemudian ini format pointer dibuat center ya. Kemudian ini dikecilkan, ditarik aja ya. Ditarik-tarik gini. Ini sudah ya. Jadi itu ada di insert. Kemudian clip ya, ada share, ada add. Jadi kalau mau ngolah ini banyak ini di sini ya. Ini model-modelnya, namanya itu smart graphic ya. Mau membuat apa namanya, struktur, itu ada di sini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini hyperlink ya. Jadi hyperlink itu semacam pintu ajaibnya Doraemon ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya ketika ada tugas itu kan banyak halaman ya. Jadi itu harus dikasih halaman, nomor halaman. Bagaimana caranya? Itu di sini. Di page number. Top of page berarti nomornya itu ada di atas. Ya, atau di button itu berarti ada di bawah tengah. Jadi di sini. Itu kalau apa namanya? Ngasih nomor. Footer itu catatan di bawah ya, ini di sini. Kayak ini ya. Kemudian selanjutnya ada udah usah ini. Yang selanjutnya itu adalah ketika mau setting ini. Setting ukuran kertas itu ada di page layout ya. Di sini. Ya. Di sini ya, ini di page layout, kemudian di ini diklik ya, ini topnya 2,54, leftnya di 2,54, button right ini adalah sama. Jadi kalau atasnya mau dirubah jadi 3 ya silahkan. Kemudian ini adalah jenis kertasnya, ada letter, ada letter ya, legal ada 4 ya. Yang sering dipakai itu 4 ya biasanya ya adik-adik ya. Kemudian silakan oke. Ya, jadi ini jarak dari sini ini sudah jadi 4 cm. Kemudian referen ini sangat penting ya Bapak Ibu dan adik-adik. Ya, referen ini digunakan ketika mahasiswa itu nanti membuat makalah. Contohnya ini. Pada saat ini Microsoft Word paling banyak digunakan oleh masyarakat pengguna komputer. Lah, ini ngambil dari mana? Ya, jadi referensinya itu dari mana? Apakah dari internet, apa dari buku? Ya, contohnya kita akan dikasih referen ya. Ini di sini, Bapak Ibu ya. Ada EndNote, ada footnote. Biasanya itu pakai footnote. Ya, ini insert footnote. Bisa langsung diklik di sini ya Bapak Ibu, atau ini sesuai itu Alt Ctrl F ya, Alt Ctrl F sudah ada di sini lah. Bukunya siapa? Contohnya bukunya Ahmad Rosidi ya. Kemudian judul bukunya itu apa ya?
sejarah komputer ya, bla 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 ya. Ini untuk teknis penulisan footnote itu ada bukunya tersendiri di akademik ya, silahkan minta. Kemudian milling ya, milling ini biasanya digunakan untuk memadukan pengolahan data. Contohnya mau ngeprint ya, mau ngeprint surat undangan ya, datanya itu ada di Excel ya, masa kita mau copy satu-satu ke Microsoft Word namanya, alamatnya, itu kan ruwet ya. Jadi fungsi milling di sini adalah menggabungkan data Excel dengan data Word, nanti di print ya. Biasanya digunakan untuk ngeprint ya. Kemudian nih review ya, kemudian view, kemudian developer, kemudian end. Ya, jadi ini adalah pengenalan Microsoft Word ya. Kalau ini mau dikecilin, ini di sini ya. Mungkin itu ya untuk materi hari ini. Kita bahas lagi nanti seputar tentang Microsoft Word. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.